Baik, materi kita adalah gambar pandangan dan gambar proyeksi. Kira-kira pernah tahu nggak gambar pandangan itu apa? Atau gambar proyeksi itu apa? Tahu gitu. Setidaknya tahu kira-kira apa? Kalau gini, kalau gambar pandangan itu nanti ada dua. Ada nanti gambar pandangan tunggal, ada gambar pandangan majemuk. Ya, gambar pandangan tunggal dan gambar pandangan majemuk. Nah, gambar pandangan tunggal itu cirinya pada objek itu tampak 3 bidang atau 3 muka. Atau simpelnya begini, gambar pandangan tunggal itu gambar 3D ngono wae. Ya. 3 dimensi. Jadi kalau kalian itu mensifati 3 dimensi, ini gambar apa? Gambar 3 dimensi. Oh ya, itu yang disebut dengan gambar pandangan tunggal. Artinya, gambar 3 dimensi itu gambar yang orang tidak perlu bertanya-tanya ini objek apa, karena mesti sudah terlihat. Banyak loh contohnya, misalnya kita melihat sesama orang ya, orang itu manusia, hewan yang bergerak itu kan semuanya, atau rumah, apa yang kita lihat itu kan semuanya 3D, 3 dimensi. Sekalipun itu nanti tergantung sudut pandang kita melihat. Kalau sudut pandang kita melihatnya hanya 1 bidang, ya jadinya 2 dimensi. Tapi secara umum, kalau kita melihat, mata kita itu melihat, secara umum ya, saya melihat misalnya Afilia, ya, atau Firnas misalnya. Melihat itu kan mesti, saya tidak hanya melihat face to face, dari satu sisi, dari satu bidang saja, tapi saya kan mesti melihat seseorang itu atau orang lain itu kan masih dari pandangan di mana rambutnya kelihatan, ya, wajahnya kelihatan, tangannya bagian kanan, kiri kelihatan. Itu yang disebut dengan gambar pandangan tunggal atau yang disebut dengan 3D. Saya sering kali mencontohkan gambar pandangan tunggal itu seperti wayang golek. Wayang golek yang di Jawa Timur, yang Jawa Barat itu. Wayang golek itu adalah satu kesenian yang dibuat untuk dakwah ya itu. Dakwah para wali itu, yang memang itu dibuat berbeda dengan wayang kulit. Kalau wayang kulit itu 2 dimensi, kalau wayang golek itu 3 dimensi. Perbedaannya itu saja. Ya, perbedaannya saja. Jadi sebenarnya kalau diingat-ingat saja, kalau misalnya bedain pandangan tunggal sama pandangan majemuk itu gimana sih? Pandangan tunggal itu ya wayang golek. Karena 3 dimensi terlihat. Ya, saya kasih contoh misalnya. Ini ada buku nih ya, ada buku. Ini ada buku. Kalau cara mandang kita hanya satu sisi saja, satu muka ya. Satu muka saja, ini namanya 2 dimensi. Tapi kalau kita miringkan, di mana di situ tampak ada sisi kanannya ya, atau sisi kirinya, ada pandangan depannya, ya, bahkan ada terlihat menunjukkan bahwa ini tebalnya seberapa buku ini yang disebut dengan 3 dimensi atau gambar pandangan tunggal. Jadi gambar pandangan tunggal itu kalau mata kita melihat satu objek itu kita nggak perlu bertanya-tanya ini gambar apa. Sudah jelas, oh ini buku. Kok tahu kalau ini buku? Ya tahu aja. Ini karena ada nih, ya ada sisinya di sebelah kirinya, ada sisi di sebelah depannya, juga ada sisi di sebelah atasnya. Tapi kalau coba misalnya kalau yang dilihat hanya satu sisi saja, pandangan depannya saja misalnya, apakah orang kemudian bisa memastikan bahwa ini buku? Belum tentu, bisa jadi ini cuma poster. Karena yang dilihat cuma bagian
pandangan depannya. Bisa jadi cuma poster saja. Ya, poster. Nah, begitu ya. Jadi, ini cara kita belajar membedakan gambar pandangan tunggal maupun gambar pandangan majemuk. Baik, kita lanjut ya. Nah, contohnya. Ini saya beri pewarnaan ini. Ini yang disebut dengan gambar pandangan tunggal. Gambar pandangan tunggal ya ini. Di mana objeknya cuma satu, tetapi terlihat pandangan depannya, yang warna merah ini pandangan depan, pandangan samping kanannya, yang warna kuning ini, dan pandangan atas, yang warna hijau. Ini yang disebut dengan pandangan tunggal atau 3D, gambar 3 dimensi. Adapun yang ini 1, 2, 3, ini adalah gambar proyeksi atau gambar pandangan majemuk. Yang namanya saja majemuk. Ini sebenarnya satu gambar, satu objek maksud saya. Ini satu objek, ya, satu objek. Ini fungsinya gambar majemuk itu untuk apa? Untuk memproyeksikan, memperjelas. Jadi memperjelas secara ukuran. Karena memberikan ukuran di 3D, di gambar 3 dimensi, dalam satu job kerja, job sheet, itu tentu akan disalahkan. Jadi kalau seorang teknisi, drawer ya, penggambar, desainer, ketika ingin mencantumkan ukuran-ukuran, itu bukan pada gambar pandangan tunggal atau 3D. Tetapi dia harus cantumkan semua ukuran-ukuran ini, simbol-simbol apapun ya, yang ada untuk memperjelas objek tersebut, maka harus ditampilkan ke dalam gambar pandangan majemuk. Sampai sini ya. Gambar pandangan majemuk itu ya terdiri dari pandangan depan. Ya, ini pandangan depannya ini. Jadi ngelihatnya dari apa? Ini muka nih. Dilihat dari sini. Itu kalau kemudian digambarkan satu sisi saja, bentuknya seperti ini. Yang sebelah kanan, ini kalau kita lihatnya dari sebelah kanan, kita lihat begitu dari sebelah kanan, maka kalau dituangkan ke dalam gambar pandangan majemuk, bentuknya seperti ini. Nah, semua garis yang tidak tampak sebenarnya ada, tapi dia tidak tampak karena terhalang, maka cara penggambarannya adalah garis putus-putus atau garis maya. Contoh ini misalnya. Ini ada garis putus-putus ini. Ini menunjukkan apa? Oh, menunjukkan ini lubang. Ini ada lubang. Ya. Karena dia terhalang oleh ini ya, oleh dinding ini, terhalang, maka dia harus ditunjukkan dengan garis maya. Dengan garis maya. Putus-putus. Ini pandangan atas, ini pandangan samping kanan, ini pandangan atas. Pandangan atasnya objek ini. Sehingga ketika seorang desainer, drawer, itu akan menggambar objek yang kemudian dituangkan menjadi gambar pandangan majemuk, ya, gambar pandangan tunggal diubah menjadi gambar pandangan majemuk, maka secara etika itu tidak boleh nanti asal meletakkan pandangan-pandangan ini. Nggak boleh. Jadi contoh misalnya, contohnya, pandangan samping kanan digambar di sini, ya, di sini. Nggak boleh. Gambar atas ditaruh di sebelah sini, di sebelah kirinya gambar ini. Nggak boleh. Jadi kalau ini depan, taruh depan. Kalau kanan, ya taruh di sebelah kanannya. Nanti kalau di atas, ya taruh di sebelah atas. Nanti bawah, taruh bawah. Kiri, taruh di kiri. Ini yang nanti disebut dengan proyeksi Amerika. Baik ya, sampai sini dulu.
Kita lanjutkan ya. Nah, proyeksi aksonometri itu model proyeksi yang nanti dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada isometri, ada proyeksi dimetri, ada proyeksi trimetri. Isometri, dimetri, sama trimetri. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya itu, kalau proyeksi isometri, dari sisi sudutnya. Jadi 3 ini ya, ada isometri, ada dimetri, dan trimetri. Itu perbedaannya adalah pada besar sudutnya. Oke, kita masuk sekarang begini. Kalau proyeksi isometri, itu secara sudut, ya, ciri dari proyeksi isometri, itu sudutnya 30-30. 30-30. Oke, gini aja. Langsung saya tunjukkan saja gambarnya. Nah, ini. Kalau proyeksi isometri, itu sudut dasarnya ini 30, yang ini 30. 30, 30. Itu saja yang diingat-ingat itu aja. 30, 30. Nanti ukuran ini ya, ukuran panjang EF, EH itu harus sama. Perbandingannya 1, 1. Ya, 1. EA itu 1, EF itu 1, EH itu 1. Gitu ya. Jadi perbandingannya begitu. Oke, saya akan lanjutkan dulu. Biar nanti tidak bingung. Itu yang isometri. Isometri itu sangat mudah sekali mengingatnya, yaitu memiliki sudut yang sama, 30-30. Ya, 30-30. Sedangkan panjangnya itu juga sama. Ya, panjang garisnya sama. Antara antara sumbu X, Y, Z itu semua sama. Oke. Saya lanjutkan. Sekarang proyeksi dimetri. Proyeksi dimetri. Kita lanjutkan sekarang untuk proyeksi dimetri. Dimetri ya. Sudutnya dimetri itu perbedaannya yang ini alfa itu 7 derajat, yang beta itu 42 derajat. Ini 7, ini 42. Cuma itu aja. Ini sumbu X, Y, Z. Nanti perbandingannya setelah ini ya, perbandingan panjangnya. Tapi yang diingat-ingat dari isometri, dimetri, trimetri itu, yang perlu diingat-ingat adalah posisi sudut. Itu saja. Tidak perlu mengingat yang lainnya. Ingat saja posisi sudutnya. Dimetri ya. Dimetri 742. Isometri 30-30. Selanjutnya, yang trimetri. Kalau trimetri ini memiliki perpendekan dari 3 sisi dan 3 sudut yang tidak sama. Itu trimetri. Ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu aja. Nah, secara singkatnya begini, ini sudah saya rangkumkan secara singkatnya. Kalau antara iso, di, dan tri itu kita kumpulkan jadi satu dalam sebuah tabel ini, maka kita baru tahu, baru ngeh, baru paham bahwa isometri itu sudutnya 30-30, perbandingan sudut X, Y, Z itu 1, 1, 1 harus sama. Ya, 1 banding 1 banding 1 ini yang saya maksud. Ini kan X, Y, Z. Z itu yang ke atas, ya. Y itu yang sebelah kananmu, ya, kanan kita. X itu yang sebelah kiri. Ini kalau kita lihat ini X, ini Y, yang lurus Z. Maka isometri ini panjangnya 1, EF panjangnya 1, EH 1,
EA 1. Ya. Itu perbandingannya begitu. Kalau nanti menggambar, perbandingannya seperti itu. Bagaimana sekarang kalau dimetri? Dimetri itu yang tadi kita kenalkan itu yang ini, yang paling bawah. 742. Sudutnya 742. Alfanya 7, betanya 42. Kalau pakai sudut 742, maka perbandingannya yang X itu 1, yang Y itu 1, yang Z itu setengah. Saya kasih contoh misal gini. Siap-siap menghitung ya. Kalau sumbu X-nya misalnya 50 mili, maka sumbu Y-nya berapa? 50 mili. 50 mili. Maka sumbu Z-nya berapa? Digambar berapa panjangnya? 25. 25. Oke. Bisa ya? Contoh lagi, yang isometri. Kalau sumbu Y-nya 45, sumbu X 45 mili. Panjangnya sumbu Z 45 mili. Oke. Nah, di metri itu ada sudut lain selain 742. Yaitu sudut 35, sudut 15. Tetapi tidak mungkin di metri itu 30 tidak mungkin. Karena 30 itu hanya miliknya isometri. Sekali lagi, sudut 30 itu hanya sudut miliknya isometri. Ya, kalau di metri itu ada pilihan, kalau sama dia 35, kalau sama lagi 15, tapi kalau beda 7 sampai sama 42, 7 dengan 42. Oke, itu ya. Kemudian yang trimetri, ini ketutupan. Yang intrimetri ini. Yang trimetri itu sudut proyeksinya 20 derajat, 30. Kalau pakai gambar yang 20-30, maka sumbu X-nya itu 7/8, Y-nya itu 1, Z-nya itu 3/4. Ya, contoh misalnya. Kalau sumbu Y-nya misalnya 40. Yuk, cek. Hitung cepat. Sumbu Y-nya 40, maka gambar panjangnya sumbu X berapa? Yuk. 35 Berapa? 35. 35. Dari mana? 7/8 dikali? Ayo. 35 dari mana? Jika sumbu Y adalah 40, maka gambar sumbu X-nya berapa? 35, Pak. Ya, dari mana 35? 40 dibagi 8 silakan 5 terus dikali 7, Pak. 40 dibagi 8 berapa? 5. 5 dikali 7. 35. Oke. Panjangnya 35 mili. Sedangkan yang sumbu Z, berapa panjangnya? Yuk. 30. Dari mana? 30, Pak. Dari mana? Dari mana? 30? 40 Oke. 40 dibagi 4? 10. 10 dikali 3? 30. Paham ya? Oke, paham ya? Nah, tugas Anda nanti adalah menggambar kubus. Ya, menggambar kubus. Jadi nanti jadi berapa? Pakai A3. Ya sudah, pakai. Saya maunya A3 sebenarnya, biar nanti masuk semuanya.
Kalau nanti tidak bisa di-scan, nanti gambar pakai A4 tidak mengapa. Nanti silakan digambar isometri. Ya, isometri. Kemudian dimetri. Oke, silakan dicatat. Misalnya isometri. Isometri sumbu X-nya 55 mili. Kemudian dimetri. Dimetri sudut 742 ya, sudut 742. Sumbu Y-nya saya kasih 55. Oke, sama aja 55 ya. 55. Kemudian dimetri yang 15-15, dimetri yang sudut 15-15, sumbu Y-nya 55. Kemudian yang proyeksi trimetri, sudut 20-30, sumbu Y-nya 55. Sudut yang 10-20, sumbu Y-nya juga 55. Silakan nanti digambar di dalam A4, menggambar bangun kubus ya, persegi. Oke, itu ya, itu tugas. Berikutnya proyeksi miring sekarang. Kalau proyeksi miring itu sebenarnya proyeksi yang seringkali kalian gambar waktu SD, SMP, atau mungkin SMA. Jadi waktu Anda belajar di masa-masa itu biasanya seringkali kalau gambar kubus itu, bahkan Pak Guru itu mengajarkannya kalau gambar kubus itu mesti seperti ini. Nah, X-nya 0, Y-nya 45, ya. Nih, X-nya 0, Y-nya 45. Mesti begini. Bahkan di buku-buku mata pelajaran pun seperti itu. Baik. Ini yang namanya dengan proyeksi miring. Kemudian, sekarang yang ketiga, ada yang kita kenal dengan proyeksi perspektif. Jika antara benda dan titik penglihatan tetap diletakkan sebuah bidang vertikal atau bidang gambar, maka pada bidang gambar ini akan terbentuk bayangan dari benda tadi. Bayangan ini yang disebut dengan gambar perspektif. Nah, gambar perspektif itu gambar yang serupa dengan gambar benda yang dilihat dengan mata biasa, dan proyeksi semacam ini biasa dipergunakan dalam bidang arsitektur. Nah, seperti apakah? Nah, seperti ini. Jadi kalau gambar perspektif itu biasanya di depan kelihatannya besar, nanti sampai kecil ya, mengecil, atau kebalikannya, kecil ke besar. Perspektif. Itu biasa memang digunakan di gambar-gambar arsitektur atau gambar-gambar kalau di program komputer itu ya, seperti misalnya SketchUp ya, SketchUp. Ada yang pernah tahu SketchUp? Aplikasi SketchUp? Ada yang tahu? Itu hampir, atau AutoCAD ya, AutoCAD itu hampir pergerakan 3 dimensinya itu menggunakan proyeksi perspektif. Baik. Nah, ini yang saya katakan tadi, gambar pandangan majemuk. Jadi tadi kita sedang bicara tentang gambar pandangan tunggal. Gambar pandangan tunggal itu biasa disebut dengan gambar aksonometri. Sekali lagi, gambar pandangan tunggal biasa disebut 1 gambar 3D, 3 dimensi,
atau disebut juga gambar aksonometri, ya, gambar aksonometri. Sebutannya itu ya. Ingat-ingat, jadi pandangan tunggal itu gambar 3 dimensi atau sebutannya yang lain adalah gambar aksonometri. Gambar aksonometri itu ada beberapa proyeksi. Ada proyeksi isometri, ada proyeksi dimetri, ada proyeksi trimetri, aksonometri. Tapi sajian dari pandangan tunggal itu juga nanti ada gambar pandangan proyeksi perspektif, ada juga nanti proyeksi miring. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk pada gambar pandangan majemuk. Nah, gambar pandangan majemuk ini biasa disebut gambar 2 dimensi atau gambar ortogonal, proyeksi ortogonal. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memberikan informasi yang lengkap dan tepat dari suatu benda yang berbentuk 3 dimensi. Jadi majemuk itu, gambar pandangan majemuk itu adalah gambar yang diambil dari pandangan tunggal. Ini pandangan tunggal, kemudian dijelaskan ke dalam pandangan majemuk. Secara ukuran, tadi saya sampaikan ya, ukurannya, simbol-simbolnya, itu semuanya ada di pandangan majemuk. Kemudian simbol-simbol pengerjaan, simbol kehalusan atau kekasaran objek yang nanti harus dibuat, dan seterusnya. Nah, cirinya mudah kalau gambar pandangan majemuk itu. Gambar pandangan majemuk tadi disebut dengan gambar 2 dimensi dan gambar ortogonal. Ini sebutan-sebutan nama lainnya. Yang disebut dengan gambar proyeksi ortogonal itu mesti menampilkan lebih dari satu bidang. Sekali lagi, yang disebut dengan gambar pandangan majemuk itu mesti lebih dari satu pandangan. Tidak mungkin hanya pandangan depan saja, ya. Tapi biasanya dilengkapi informasinya dengan pandangan samping kanan atau samping kiri, atau juga secara lengkap itu pandangan depan, ada pandangan kanan, ada pandangan kiri, ada pandangan belakang, bawah, dan atas. Namun demikian, memang sangat mungkin sekali nanti gambar proyeksi ortogonal itu hanya cukup satu pandangan. Karena dengan satu pandangan itu sudah cukup memberikan informasi yang detail, yang rinci kepada si pembaca. Ya, pada si pembaca. Nanti banyak lah, nanti kita coba ambil contoh nanti ada beberapa objek yang cukup dibuat satu pandangan, tapi nanti informasinya tidak menggunakan pandangan lainnya, hanya satu pandangan muka saja, tapi terus nanti ada misalnya pemotongan, pembesaran, ya. Jadi semacam zoom in, ya, zoom in. Kemudian ada pemotongan objek untuk memperjelas gitu. Karena kalau sebenarnya cuma satu pandangan saja, itu tidak akan memberikan informasi yang cukup kepada pelaksanaan, kepada operator. Nanti operator bisa bingung, ini gambarnya piye, ini maunya gimana? Bingung nanti. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh ya. Proyeksi itu ada dua. Yang proyeksi ortogonal ya. Proyeksi ortogonal itu ada penerapannya ada dua cara. Yang pertama menggunakan proyeksi Eropa, dan yang kedua proyeksi Amerika. Sebentar. Nah, ini proyeksi Amerika. Bedanya apa? Bedanya di sini. Kalau proyeksi Amerika itu sesuai dengan kebiasaan kita, orang Indonesia. Misalnya ini ya, ini objeknya 3 dimensinya, ini 3 dimensinya, pandangan tunggalnya. Kemudian ditunjukkan
ke dalam gambar ortogonal. Ini pandangan depannya. Ini panjangnya ini adalah ini. Ini. Ya, maksudnya tingginya ini adalah ini. Panjangnya ini, ya ini. Ini, yang ini. Karena ini tampak ini sehingga terus ke atas. Ini ke sana. Ini ke bawah itu adalah ini. Ini miring, ini adalah ini. Nah, ini pandangan muka. Jadi pandangan muka itu pandangan di mana kita melihat objek itu berhadapan-hadapan. Kemudian pandangan samping kanan, tampak kanan itu adalah yang ini. Kanan kita. Kanan yang ini. Kanan kita. Karena berhadapan-hadapan ya. Ini depan ya depan kita. Kanan ya kanan kita. Kanan itu berarti ini. Yang ini. Kemudian tingginya ini, yang ini, ke sana, ini, yang ini, adalah ini, ke bawah, ini. Kenapa ini ada garisnya? Karena tampak yang ini. Ini tampak ini. Yang ini adalah garis ini. Ya. Oke. Ini kanan. Tampak kiri, berarti yang sebelah sana. Yang sebelah ini. Yang sebelah ini. Ini, pandangan kiri. Jadi pandangan kiri kita lihat gitu, kita sambil bayangkan nih pandangan kiri, kita mandang bagian kiri, kita pindah bergeser ke sisi yang sebelah kiri, terus kita tonton. Yang ini, garis yang ini ditunjukkan yang ini. Ini nih. Nah ini garis putus-putus itu karena ini ya, itu tidak terlihat dari sebelah kiri. Karena tidak terlihat dari sebelah kiri, maka cukup ditunjukkan dengan garis putus-putus atau garis maya. Ini menunjukkan bahwa di sebelahnya sana itu ada bentuk ya, seperti ini. Terus yang ini adalah yang ini. Kemudian ini itu adalah yang ini nih, yang nggak kelihatan nih. Ya. Kemudian yang bawah ini adalah ini. Ini sama dengan ini. Ya. Yang atas, tampak atas ya, atasnya atas kita. Jadi kalau Amerika itu real seperti yang kita, sehingga mudah kita mempelajarinya. Kalau Amerika ya, tampak atas ya atas kita. Kita lihat gitu. Ini atas kita. Tampak atas kita. Oke. Caranya gimana ya? Kita posisinya ada di atas, kita sambil melihat objek itu, kita melihat dari atas. Sehingga kita lihat dari atas nih ya. Ini coba mana contohnya. Saya contoh lagi buku nih. Buku ya. Kalau bentuknya 3D ya, 3 dimensi. Lihat depan, ya depan. Gambar. Terus gini. Nih, saya misalnya gini. Depan ya depan ini. Begitu mau menggambar sebelah yang kanan, ya saya tinggal bergeser, saya pindah begini, berhadapan begini. Untuk bisa saya gambar. Nanti kalau mau menggambar yang atas, ya saya lihatnya begini. Ya, melihat begini. Nah, sama juga ini. Kalau mau gambar yang atas, saya lihat gini. Ya, sehingga ini garis yang ini adalah ini, yang pendek ini, terus ini ke sana adalah ini menunjukkan ini garis ini. Kalau ini nggak miring, ini karena terlihat dari atas. Kalau terlihat dari atas, itu kan berarti semuanya lurus, ya, semuanya lurus. Ini kan kalau dilihat dari atas lurus. Kalau ini kan memang miring karena memang dilihat dari depan itu kan memang permukaan bentuknya miring ya, ini otomatis miring. Oke, begitu pandangan bawah. Pandangan bawah itu berarti bagian ini. Bagian bawah ini. Gimana cara melihatnya? Ya kita bergeser lagi, kita lihat begini. Kita melihatnya begini. Kita lihat ini dari bawah. Sehingga ketika kita melihat
objek ini dari bawah, tampilannya seperti ini. Ini ya. Kan dari bawah nih, dari bawah. Ini adalah yang ini. Ini ada garis putus-putus atau garis maya menunjukkan bahwa di atas ini itu ada bentuk. Nah, bentuknya seperti apa? Kita nggak tahu kecuali kita lihat pandangan yang lain. Tapi ini harus ditunjukkan. Kita tahunya kalau nanti sudah lihat pandangan yang lain, misalnya pandangan depan atau pandangan muka ini ya. Dan seterusnya begitu ya. Jadi kalau ada objek di balik sana tetapi tidak tampak, maka itu harus diwakilkan atau digambar dengan menggunakan garis maya. Nah, perbedaannya apa dengan proyeksi Eropa? Kalau Eropa ini nanti agak membingungkan kalau ini. Pandangan muka nih ya misalnya. Kalau di Amerika itu kan pandangan kanan, tapi di sini jadi pandangan kiri. Ngelihatnya yang ini, yang kiri ini, ngelihatnya ini, ya. Ngelihatnya dari sini ya. Ini, terus ditaruh di sini. Kalau yang kanan, melihatnya dari sini, tetap dari sini, tapi naruhnya di sebelah sana, di sini. Oke, kalau atas, kalau ini bawahnya. Kalau di Amerika kan atas. Kalau bawah berarti lihat sini, taruhnya di atas. Yang atas, melihatnya di atas, taruhnya di bawah. Nah, begitu. Memang nanti yang kita akan gunakan adalah yang Amerika, ya, untuk mempermudah, karena itu sangat dekat dengan tanpa harus mikir ya. Kalau Amerika itu tanpa mikir, kalau depan ya depan kita, kalau kanan ya kanan kita, kiri ya kiri kita, atas ya atas kita, bawah ya bawah kita. Oke, begitu. Saya rasa cukup penjelasan tentang pandangan dan proyeksi. Jadi ada tugas bagaimana kalian harus menggambar bangun kubus menggunakan proyeksi isometri, proyeksi dimetri. Dimetri tadi ada 3 sudut, tapi kita ambil yang 15-15 dan yang 7-42 dan juga trimetri ya, trimetri ya. Nanti yang trimetri itu 2 sudut ya, 2 macam sudut itu nanti semua dipakai. Jadi nanti ada 5 objek ya, ada 5 objek. Sumber panjangnya atau panjang induknya 55 mili semuanya. Oke, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Silakan. Izin bertanya Pak, tadi Silakan. ukuran sumbu Y untuk gambar dimetri sudut 7 banding 42 berapa ya? Gimana?